Hadis yang saya bicarakan tadi kan hadis tentang surat Yasin. Hadis itu kan ada yang doif, ada yang sahih. Ini hadis yang doif ya, saya bacakan ya. Dari Al-Hasan dari Jundab ia berkata ya, Anil Hasani an Jundabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailati ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Ini hadisnya doib ya. Ini hadis mengenai membaca surat Yasin. Dari Al-Hasan dari Jundab ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Yasin pada malam hari dengan mengharap ridho Allah, maka diampunilah dosanya. Hadis ini doib ya. Yang ini hadis tentang surat Yasin ini doib yang ini ya, yang juz 6 halaman 312 nomor 2574. Yang ini juga hadisnya doib ya. Jadi hadis itu tidak semuanya bisa dijadikan hujah. Yang jelas hadis yang doib ini biasanya itu berhubungan dengan surat Yasin itu loh teman-teman. Biasanya itu hadisnya doib. Misalnya kalau orang yang akan meninggal itu dibacakan surat Yasin, itu jelas hadisnya doib. Itu kebanyakan yang doib itu yang hadis yang berkenaan dengan Yasin itu loh. Kan hadisnya kan banyak ini juga ya. Ini hadisnya ini ada lagi. Ini doib ya. Yang ini tuh doib ya. Doib itu maksudnya tidak bisa dijadikan pegangan gitu loh. Biasanya kalau surat Yasin itu biasanya hadisnya doib, terutama yang mengenai itu loh teman-teman, mengenai orang yang akan mati dibacakan Yasin itu hadisnya jelas-jelas doib. Itu hadis itu ada yang munqati, ada yang terputus, itu juga ada. Mungkin dia tidak dipercaya gitu di zaman Nabi gitu ya, mungkin apa dia itu pemalsu hadis atau gimana. Itu ada kan zaman dulu tuh pemalsu hadis. Jadi hadis itu ada yang sahih, ada yang sahih itu yang akan meninggal dibacakan la ilaha illallah itu sahih. Kalau barang siapa tiap akhir sholat fardu membaca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian, itu sahih. Jadi hadis sahih itu bisa kita laksanakan. Tapi kalau hadis doib atau mursal itu jangan ya teman-teman. Jadi cuma hadis sahih saja. Kalau Al-Quran itu sudah la raiba fih. Maksudnya kalau Al-Quran itu tidak bisa diragukan. Artinya Al-Quran itu jelas pasti benar dari Allah. Tapi kalau hadis itu kan mungkin ada orang yang tidak bisa dipercaya, ingatannya lupa, atau mungkin dia pemalsu hadis, ada gitu ya. Jadi hadis itu ada yang sahih, ada yang doib, ada yang munqati, ada yang mursal. Yang bisa kita jadikan pedoman itu hadis yang sahih. Misalnya membaca ayat kursi sesudah melaksanakan sholat wajib, itu hadisnya sahih, bisa kita laksanakan ya. Lalu membaca la ilaha illallah kalau orang akan meninggal, itu hadisnya sahih. Kalau membacakan Yasin pada saat akan meninggal, itu hadisnya jelas doib itu teman-teman. Itu ada hadisnya, tapi hadisnya doib. Ini saya kira tadi membaca Yasin ya, tapi ini hadisnya terlalu berlebihan teman-teman. Ini mungkin hadisnya berlebihan. Munqati, oh yang ini munqati. Biasanya kalau mengenai surat Yasin itu biasanya doib loh, doib kan. Kalau biasanya mengenai surat Yasin itu doib. Nah ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membiasakan membaca surat Yasin setiap malam kemudian meninggal, maka ia meninggal dalam keadaan mati syahid. Karena terlalu berlebihan itu mungkin teman-teman. Nah ini lihat hadisnya doib itu tidak dapat dijadikan pegangan ya. Jadi biasanya kalau surat Yasin itu ya biasanya doib kebanyakan ya, terutama yang itu yang membacakan akan meninggal, orang meninggal dibacakan Yasin itu kebanyakan kan. Kalau orang awam itu kan seperti itu teman-teman. Islam itu, saya membaca di Yayasan Majelis Tafsir, buku yang diterbitkan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat itu, Islam itu memang terpecah bagi dua teman-teman. Yang mengamalkan 1000 hari, 2000 hari Yasin itu ya, nyewu, nyatos, itu orang meninggal itu yang ikut mazhab tertentu. Maksudnya dia mengikuti seseorang gitu loh. Kalau mengadakan misalnya selamatan orang mati 100, 1000, ngakui dewe itu di buku Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran ada, kemarin saya baca. Kalau yang tidak melaksanakan 1000 hari kematian, 100 hari kematian, itu yang mengikuti
Al-Quran dan sunnah Nabi. Jadi yang hanya mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi itu tidak melaksanakan 1000 hari, 2000 hari kematian itu loh maksudnya. Itu yang jadi Islam itu terpecah. Mengikuti mazhab tertentu itu misalnya mereka melaksanakan, alasannya saya juga tanya seseorang yang melaksanakan nyewunya terus itu ternyata mereka memang ikut seseorang mazhab opo gitu loh ya. Tapi yang tidak ikut 100 hari, 1000 hari itu dia hanya mengikuti Al-Quran dan sunnah saja. Al-Quran itu dari Allah, sunnah itu maksudnya ya hadis-hadis Nabi yang sahih gitu loh teman-teman. Jadi Islam itu sampai terpecah seperti itu ya. Saya baca di Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran kemarin, saya lupa ya, saya baca itu kalau biasanya kalau hadis mengenai surat Yasin itu doif, terutama yang itu loh. Kalau hadis mengenai surat Yasin itu terlalu dilebih-lebihkan gitu loh teman-teman, kebanyakan biasanya ki hadisnya doif, terutama yang itu loh, orang yang akan mati dibacakan Yasin itu hadisnya doif ya. Itu yang betul itu kalau orang mati itu dibacakan la ilaha illallah, jangan Yasin. Kalau Yasin itu kan cuma bagian dari ayat Al-Quran, jadi kita membaca Yasin ya ben berpahala di sisi Allah gitu aja ya. Ojo diniatkan karena akan meninggal orang itu dibacakan Yasin, itu enggak, itu hadisnya doif ya. Biasanya itu orangnya itu tidak bisa dipercaya gitu loh, pun kote atau terkut sembuh ya. Ada dulu zaman dulu tuh memasukkan hadis itu berapa gitu teman-teman. Jadi hadis itu pun tidak ada yang tidak kita jadikan pegangan. Ternyata benar teman-teman, mengakui sendiri mereka itu kok ikut nyewu nyatos orang mati itu loh. Mereka mengikuti mazhab tertentu, tapi yang tidak mengikuti mazhabnya cuma Al-Quran dan sunnah, hadis-hadis Nabi yang sahih itu, yang tidak ikut nyewu nyatos. Seperti saya itu ikutnya Al-Quran sunnah itu. Kalau yang ikut nyewu nyatos, pendak pisan, pendak itu mereka ikut mazhab tertentu. Mereka yang ngakui dewe ternyata teman-teman kok. Kalau yang tidak ikut nyewu nyatos itu ikut Al-Quran dan sunnah dan hadis-hadis yang sahih ya. Jadi itu Islam itu sampai terpecah seperti itu ya. Sebenarnya kalau Islam itu kan yo ikut Allah ya sebenarnya ya, tapi yo bebas lah kalau mereka mempercayai seperti itu. Tapi mereka itu mengakui sendiri. Di buku pun ada itu teman-teman ya, dari Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Yang kita Majelis Tafsir Al-Quran warga ngaji itu kok tidak mengadakan nyewu nyatos itu karena ikut Al-Quran dan sunnah. Al-Quran itu firman Allah, sunnah itu maksudnya hadis-hadis Nabi yang sahih itu loh ya. Kalau Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran itu. Kalau yang ngadani nyewu nyatos itu ikut mazhab tertentu. Saya baca itu kemarin, Islam itu terpecah seperti itu ya, bebas lah. Tapi kalau kita itu memang mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi gitu ya. Al-Quran itu dari Allah, sedangkan sunnah Nabi itu maksudnya hadis-hadis Nabi yang sahih. Salah satunya kalau orang akan meninggal itu dibacakan la ilaha illallah itu berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Kalau orang akan meninggal dunia itu dibacakan Yasin, itu hadisnya tidak sahih teman-teman, itu doif ya. Biasanya yang berhubungan dengan surat Yasin itu berlebih-lebihan gitu loh. Biasanya itu doif teman-teman. Nah ini kan doif kan, doif lagi kan teman-teman. Biasanya itu hadisnya doif ya. Biasanya hadisnya doif karena mungkin dilebih-lebihkan, atau mungkin yang mau riwayatkan itu tidak bisa dipercaya, atau hilang ingatan atau gimana gitu, atau memalsukan hadis mungkin zaman dulu gitu ya. Yang jelas yang bisa kita jadikan pegangan itu yang akan meninggal dibacakan la ilaha illallah itu hadisnya insya Allah sahih ya. Lalu ketika habis sholat itu kan membaca zikir, setelah membaca zikir lalu membaca ayat kursi itu setiap sholat 5 waktu itu hadisnya juga sahih. Jadi yang bisa kita laksanakan ya yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kalau Al-Quran itu tidak bisa la raib fi, tidak bisa diragukan. Tapi kalau hadis itu ada hadis itu yang mursal, ada yang munqati, ada yang doif. Jadi yang bisa jadikan pegangan ya yang sahih itu ya. Kalau sahih itu sudah bisa dipercaya. Kalau Al-Quran itu la raib fi, tidak diragukan. Jadi jelas betulnya. Kalau hadis itu perlu kita teliti yang sahih yang mana, yang doif yang mana, yang mursal mana, yang munqati mana gitu ya. Soalnya hadis itu tidak semuanya sahih bisa dijadikan pegangan. Jadi kalau kesimpulannya, kalau warga ngaji kita itu ya di Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran itu mengikuti Al-Quran dan sunnah. Al-Quran itu maksudnya dari Allah, firman Allah itu. Kenapa kok tidak mengadakan 1000 hari kematian, 100 hari kematian? Karena ikut Allah dan Rasulnya ya.
saya baca di Yayasan Masjid Tafsir Al-Quran itu, tapi ya memang betul, karena kita itu ikut Allah itu maksudnya Al-Quran, Rasul itu maksudnya hadis-hadis Nabi yang sokeh itu ya. Kalau yang mengadakan nyewu, nyatos, pendapisan gitu ya, lalu ada apa istilahnya ngono kae, bancaan, selamatan, kematian, mereka ikut mazhab tertentu. Saya juga Islam terpecah seperti itu teman-teman. Ya bebas wae lah. Kalau kita memang ikut Allah dan Rasulnya ya, itu sudah pasti. Kalau Allah dan Rasulnya itu tidak bisa diragukan, karena kalau amal ibadah itu tidak ikut Allah dan Rasulnya, maka sebenarnya ibadah itu tertolak ya, sebenarnya bid'ah itu loh. Kalau memang urusan dunia mungkin kita bisa gawe ya, lebih, bahkan Nabi itu pernah bersabda kan, kalau kalian itu lebih pintar dari aku masalah urusan dunia. Kan sekarang ada misalnya bis, ada sepeda motor, ada pesawat terbang. Dulu kan tidak ada tuh teman-teman, zaman Nabi itu adanya cuma kendaraan itu unta itu kan. Berarti kan orang sekarang tuh lebih pintar daripada Nabi Muhammad urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat itu harus sesuai dengan Allah dan Rasulnya gitu ya, karena sudah ditetapkan kalau urusan ibadah itu. Tapi kalau urusan dunia itu boleh dikembangkan. Misalnya pertanian zaman sekarang kan ada hidroponik gitu ya. Kalau sekarang ada pesawat terbang, ada bis, ada, dulu kan tidak ada teman-teman. Berarti kan manusia sekarang itu lebih pandai daripada Nabi Muhammad. Itu boleh nih urusan dunia, tapi nih urusan akhirat itu paten ya. Jadi urusan akhirat itu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, itu memang sudah paten. Kalau urusan dunia boleh dikembangkan, seperti pesawat terbang, kereta api, sepeda motor, dan lain sebagainya. Itu ya intinya ya. Jadi hadis yang bisa kita simpulkan di sini, hadis-hadis yang bisa kita jadikan hujah atau bisa kita pegang itu hadis-hadis yang sahih ya teman-teman. Jadi hadis Nabi itu pun juga ada yang dhaif, seperti misalnya membacakan surat Yasin pada saat akan orang meninggal. Yang betul itu adalah membacakan la ilaha illallah pada saat akan meninggal dunia. Itu intinya dulu ya. Ini dari buku Yayasan Masjid Tafsir Al-Quran. Sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia sudah pulang dari tadi di gone kamar ibu. Tadi saya barusan nyapu depan teras, tiba-tiba dia wis pulang. Ya tadi, tapi sepeda motornya Pak Happy sama Mas Yoyo masih dipajang di sana, belum pulang. Tapi Faruk sudah pulang, tinggal dia di sana. Ya sudah dulu ya teman-teman. Intinya amal ibadah itu sebenarnya sesuai dengan Allah dan Rasulnya ya. Jadi jika amal ibadah itu tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, itu sebenarnya tertolak gitu ya, kalau mau tahu sebenarnya. Ya sudah, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.